Menantu sekaligus penasehat Donald Trump akhirnya membongkar mega proyek yang akan membuat Gaza ini satu wilayah dengan kemegahan yang tak tertandingi. Sebagian mungkin merasa kaget, kecewa, aneh. Namun kalau teman-teman ingat, saya pernah menyampaikan fenomena ini sekitar 8 tahun yang lalu, atau tepatnya 2018, ketika saya mengisi kajian bersama Ustadz Hadi Hidayat di Masjid Al Ihsan, Bekasi. Antum harus tahu ya, tawaran Israel untuk Gaza masih berlaku. Israel itu menawarkan kepada warga Gaza, kami akan buat Gaza ini semakmur Singapura. Kami akan bangunkan untuk Gaza pelabuhan terbaik. Kami akan bangunkan untuk kalian bandar terhebat, tercanggih. Tapi satu minta kami, tanggalkan senjata kalian, berhenti melawan. Kami akan angkat blokade, kami akan buat kalian kaya. Tapi apa jawaban mereka? Tidak. Karena warga Gaza tahu yang sedang mereka perjuangkan adalah kehormatan umat Islam dunia. Terus apakah proyek ambisius ini akan tercapai, akan dilakukan, dan apa sikap kita, apa pandangan kita, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman tonton konten kali ini sampai selesai agar kita memahami semuanya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidni ilma. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Mohon maaf, saya sudah lama sekali tidak upload konten, terutama di YouTube, karena saya juga baru pulang dari ibadah umroh. Tidak lama kemudian qadarullah saya diberi kenikmatan berupa sakit sampai saya harus di rumah sakit sekarang. Teman-teman lihat saat ini kondisinya, ini bukan gimmick, bukan saya pengen pamer, tapi saya banyak dihubungi oleh teman-teman untuk memberikan respon terhadap board peace ya, New Gaza. Wah, proyek yang baru diumumkan oleh Jared Kushner bertema Gaza yang baru. Dan saya merasa perlu memberikan tanggapan serta arahan buat kita semua agar kita tidak salah merespon, karena ini hal sensitif dan lagi-lagi kita nggak mau hal-hal seperti ini hanya kita respon dengan reaksi emosional. Itu tagline kita, teman-teman ya. Makanya kalau ingat channel ini, ingat jangan beraksi atau berhenti bereaksi, mulai beraksi. Berhenti bereaksi emosional, mulai beraksi strategis. Ya, teman-teman. Jadi 2018 yang lalu, seperti yang kalian sudah lihat videonya tadi, cuplikannya, saya sudah sampaikan. Dan itu berkali-kali saya sampaikan di mayoritas forum-forum kajian-kajian yang saya isi. Di masjid-masjid, di kampus-kampus, di majelis taklim, bahwa hal itu terjadi hari ini ya karena memang ini sudah akumulatif. Saya menyampaikan 2018 artinya 2018 itu artinya 8 tahun yang lalu ya. Dan bayangkan selama 8 tahun ini berbagai fenomena terjadi, berbagai perang sudah saya lewati juga di sana. Dan akhirnya sekarang keluar lagi lah ini statement ini bahwa Gaza akan dibangun pelabuhannya. Ya kalau kita melihat dari tayangan Jared Kushner, dari presentasinya yang disampaikan, dilihat itu bagaimana nanti pelabuhan Gaza, kemudian bandara Gaza, kemudian gedung-gedungnya, area hijaunya. Satu hal yang kalian harus pahami, teman-teman, ini bukan proyek kemanusiaan. Ini murni proyek politik dan keamanan. Melanjutkan gaya penjajahan yang tidak bisa diselesaikan dengan senjata. Dan selalu, sejak dulu sampai sekarang selalu hal itu yang
yang mereka perjuangkan, yang diperjuangkan oleh musuh, cara terbaik bagi mereka untuk bisa menghapus Palestina dari tema pembicaraan masyarakat dunia adalah dengan membungkamnya. Dengan cara apa? Dengan cara meredamnya dan menutupnya, menyumpalnya dengan harta-harta kekayaan yang mereka miliki. Dan itu cara terbaik yang juga mereka temukan untuk menggantikan senjata-senjata yang selama ini membuat mereka ini naik pitam, membuat mereka tidak bisa tenang dalam melakukan penjajahan, terutama Amerika. Amerika ini yang harusnya mengekspansi, kemudian menghadapi Rusia, kemudian menghadapi Cina dengan perang dagangnya, selalu direpotkan oleh satu perlawanan kecil di Gaza ini. Kalian kira kehancuran-kehancuran yang terjadi di Amerika secara ekonomi, secara pencitraan, itu sumbernya siapa? Gaza. Trump ini nggak akan mengambil inisiatif senekat ini 1 tahun terakhir, keputusan-keputusannya terhadap Venezuela, terhadap Greenland, Denmark dan sebagainya, kalau bukan unsur Gaza di situ. Mamdani menjadi wali kota musim pertama New York itu nggak akan sampai ke tampuk kepemimpinannya kalau bukan karena Gaza. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sudah memahami sebetulnya inilah kelemahan Amerika itu di sini. Kita yang selama ini merasa Amerika ini sombong banget sih, Amerika ini nggak punya kelemahan apa gimana sih, Amerika ini kayaknya kok sok powerful. Kita melihat ternyata mereka itu terganggu oleh Gaza. Maka kalau kita juga mau menggelitik Amerika, kita mau menggoyang bangku kekuasaan ya milik Amerika, kita copy paste aja cara berpikir warga Gaza. Bagaimana sih pendidikan anak-anak Gaza di sana? Bagaimana semangat perjuangan mereka? Apa yang mereka perjuangkan? Nah, itu rahasianya. Jadi jangan jadikan Gaza ini sekedar objek untuk ditangisi atau untuk diratapi. Pelajaran terbesar, sekolah terbesar itu kita ambil dari Gaza. Bagaimana dengan lokasi yang terblokade selama bertahun-tahun, kemudian penjajahan yang tidak berhenti, namun mereka bisa mengguncang dunia, bahkan menggoyahkan singgasananya Amerika sehingga mereka terpuruk hari ini. Dan kalau saya bicara Amerika, kalian jangan lepaskan Amerika dan Israel ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ya. Karena Israel ini adalah proyeknya Amerika. Amerika ini adalah donatur terbesarnya Israel atau sebaliknya. Jadi teman-teman, bicara Gaza kita tidak hanya bicara masalah kemanusiaan sekali lagi ya. Tapi ini kita sudah bicara tentang panggung politik dan panggung keamanan internasional di situ. Apa yang tidak bisa mereka capai dengan kekerasan, dengan tank-tank baja mereka, dengan jet tempur mereka. Sekarang mereka gunakan cara lain, berkedok investasi. Makanya yang menyampaikan proyek ini seorang investor, Jared Kushner itu seorang investor besar, seorang pengusaha properti besar dia tuh dari Amerika itu. Nah, dan ini adalah permainan halus. Kalau Donald Trump mengajak negara-negara lain, yuk kita bantu kami deh senjata untuk menghabisi Gaza, nggak akan mau. Tapi kalau dia menggunakan dengan kedok bisnis, dengan kedok investasi, seolah ini memanusiakan Gaza, yuk kita bangun Gaza lagi yuk, kita buat Gaza lebih indah yuk, kita buat pemukiman di sana yuk. Wah, orang kalau nggak berpikir matang, nggak berpikir jernih, akan sangat senang sekali. Iya, betul juga, ayo kita ikut deh. Habislah nanti. Apakah Gaza tidak suka? Gaza suka hidup dengan kehormatan dan dignity, tapi bukan kehormatan dengan standar Amerika, bukan dengan kemapanan standar Jared Kushner, bukan dengan kenyamanan standar Barat, bukan. Mereka ingin hidup dalam kehormatan versi mereka, versi pemilik tanah, versi Islam. Mereka ingin hidup dalam kehormatannya itu memiliki kedaulatan sendiri, memiliki kebijakan sendiri, otoritas sendiri. Mereka nggak perlu
terlalu banyak harta, nggak perlu terlalu banyak gedung-gedung di tempat mereka. Mereka sudah bisa bertahan sejak ratusan tahun, ribuan tahun lalu di sana. Yang mereka butuhkan adalah mereka memiliki kebebasan dalam menentukan nasib sendiri. Dan itu yang ingin dicabut dan berusaha dicabut oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Ya, karena mereka tahu bahayanya Gaza kalau sudah memiliki keindependensial atau kebebasan tersendiri, itu akan menjamur, ide itu akan menjamur dan akan menjadi prototipe buat masyarakat dunia lainnya. Jangankan Gaza dengan independensialnya, Gaza yang hidup dalam genosida 2 tahun terakhir saja, itu telah menginspirasi berapa miliar manusia, telah menginspirasi banyak orang-orang barat sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintahnya. Mereka menginspirasi ribuan aktivis sehingga berlayar dalam global smooth flotilla. Apalagi kalau Gaza ini diberikan panggung, diberikan kemerdekaan, kebebasan sendiri untuk berpendapat. Wah, itu yang ditakuti Amerika. Apa yang ditakuti Amerika? Itu adalah yang terbaik untuk kita semua. Perhatikan ini. Ya, enggak, kalau Amerika punya kebijakan menguntungkan mereka, artinya itu kebijakan itu buruk untuk kita masyarakat dunia. Sebaliknya, kalau Amerika itu punya kebijakan yang buruk untuk negaranya, yang kebijakan, maka sebetulnya itu bagus untuk kita. Kita tahu Amerika ini bukan satu negara yang memang dihadirkan atau dibangun untuk perdamaian dunia, enggak. Amerika ini adalah simbol hegemoni, simbol dominasi. Bagi mereka enggak penting nasib seluruh manusia. Yang penting bagaimana American first. Nah, itu loh. Itu prinsipnya. Bukan saya di sini untuk memusuhi Amerikanya, tapi kita ingin fokus pada kezaliman dan ketidaksesuaian, kejanggalan-kejanggalan yang selama ini kita diamkan. Nah, maka dari itu melihat Gaza ini adalah potensi untuk kita merapikan lagi cara pandang kita terhadap dunia, sikap kita terhadap kezaliman ini. Kalau kita hidup dalam kondisi tersesat, nggak punya arah, anak-anak kita mau kemana, tujuan hidupnya, visi misinya, kembali tatap itu Gaza itu. Lihat bagaimana visi misi orang-orang Gaza yang tidak memiliki sifat egois. Saya kembali ke sifat egois tadi. Maksud saya ke tawaran tadi. Sebetulnya kalau warga Gaza mau egois, senang-senang aja sih warga Gaza. Mereka pasti akan terima, sejak dulu mereka akan terima ketika ditawarkan oleh Israel untuk dijadikan bandar dan pelabuhan terbaik. Mereka akan terima dengan senang hati kalau mereka orang-orang egois. Tapi mereka tahu yang mereka perjuangkan itu bukan tanah mereka. Yang mereka pertahankan itu bukan hanya masalah kehormatan mereka. Mereka sudah mempertahankan kehormatan umat Islam. Hanya kita saja tidak merasa karena kita tertidur saat itu. Dan sekarang kita rasakan bagaimana memang nasib tanah suci di Palestina itu adalah gambaran dari nasib umat Islam seluruhnya. Bahkan bukan hanya umat Islam, tapi seluruh dunia pada umumnya. Nah, saya sudah pernah kutip dan saya akan kutip lagi di sini. Surat Al-Anbiya ayat 71 ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam ke sebuah negeri yang kata Allah allati barakna, yang kami berkahi di dalamnya lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Dalam ayat ini para ulama tafsir ini menyimpulkan memang tanah Palestina, tanah hijrahnya Ibrahim, tanah hijrahnya Musa, tanah hijrahnya Lut alaihi salam, tanah hijrahnya Daud, ini adalah tempat yang Allah sengaja, Allah desain, Allah khususkan untuk menjadi sumber keberkahan alam semesta. Maksudnya apa? Kalau tanah ini stabil, maka alam semesta pun stabil. Itu konsekuensinya. Tapi sebaliknya, kalau tanah ini porak-poranda, kalau tanah Palestina ini terinfeksi oleh virus, oleh penjajahan, maka konsekuensinya seluruh alam semesta akan merasakan juga penjajahan itu, akan merasakan juga infeksi itu,
akan merasakan juga ketidakstabilan itu. Apakah tidak cukup ayat ini memberikan kepada kita bahwa kita adalah bagian dalam perjuangan ini? Nasib kita juga ditentukan oleh nasib kondisi warga Palestina ini. Dan itu juga yang dipahami oleh mereka. Makanya mereka mentarget Palestina. Kenapa tidak mereka mentarget negara-negara lain sebetulnya? Mereka kerahkan pasukan mereka untuk menjaga mati-matian. Nah, maka dari itu teman-teman, ayo mulai sekarang kita jadikan setiap kali fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Gaza ini jadikan alat tadabbur, jadikan alat perenungan. Jangan hanya kita jadikan sebagai bagian dari keseharian kita dalam berbicara atau tema pembahasan kita kalau nongkrong. Itu pun sudah bagus sekali sebetulnya. Jarang-jarang kan sih orang nongkrong bahas masalah Gaza. Nah, tapi jangan hanya seperti itu ya. Tapi kita jadikan ini sebagai satu titik untuk kita menentukan langkah-langkah kita ke depan. Ya, pokoknya apa yang kita miliki tidak hanya harta kita, tapi kemampuan kita. Ya, kita sumbangsihkan ide-ide kita untuk menjadi bagian dalam misi menjaga Gaza, menjaga Palestina, menyelamatkan Palestina. Karena dengan menyelamatkan Gaza, karena dengan menyelamatkan Palestina, kita sedang menyelamatkan dunia kita, alam semesta kita. Ini satu ikatan yang tidak bisa kita putuskan karena sudah Allah tentukan dalam surat Al-Anbiya ayat 71 tadi. Itu pesan saya untuk kalian semua para viewer, para penonton. Apa pesan saya untuk pemerintah? Saya tahu lah pemerintah tidak bisa menentukan kebijakan sendiri. Ya, apalagi kita lihat pemerintah kali ini ya Pak Prabowo ya dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Sebaiknya apapun kebijakan pemerintah terkait masalah Gaza, sipil harus dilibatkan. Sipil harus ikut diletakkan di meja perundingan. Jangan sampai blunder demi blunder terus terjadi karena ya kekurangan sensitivitas terhadap masalah ini. Jangan sampai masalah Palestina yang selama ini menyatukan dua kacamata, baik pemerintah maupun masyarakat, bahwa kita semua sepakat Palestina harus merdeka, kita semua sepakat penjajahan harus dihapuskan. Jangan sampai kesamaan-kesamaan ini dirusak oleh satu keputusan yang terburu-buru, satu statement yang tergesa-gesa, yang tidak disadari oleh pemerintah, tapi menimbulkan gejolak di masyarakat dan akhirnya akan ada gap terbuka dan itu akan sangat disukai sekali oleh Amerika dan Israel itu. Ya, maka dari itu pemerintah harusnya bisa lebih memahami kemarahan masyarakat, bisa lebih memahami bahwa kami juga memiliki sikap yang harusnya bersamaan dengan pemerintah. Ingat Pak Prabowo, kami bersama Anda. Apapun keputusan terbaik untuk Gaza, kami bersama Anda. Namun dengan catatan apa? Kami harus dilibatkan dalam perundingan seperti itu. Bukankah ini tujuan dari kita berdemokrasi? Demos dan kratos. Kekuatan ada di tangan masyarakat. Di tangan sipil, society. Buktikan dong demokrasi itu. Ya. Agar Indonesia semakin solid, baik di panggung politik internasional, di panggung aktivis antara negara, aktivis antara negara. Ya, dan memang Indonesia memiliki potensi besar untuk bisa berada di barisan terdepan dalam perjuangan kemerdekaan Palestina ini. Demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Husain Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.